Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5B. Ini adalah Bapak akan menyampaikan pelajaran matematika yang kedua. Baru pelajaran matematika yang kedua baru Bapak sampaikan ini. Untuk pelajaran kali ini matematika Bapak sampaikan tentang bilangan prima lah. Bilangan kelas 4 dulu bilangan prima ini sebenarnya sudah dipelajari. Saya yakin mungkin banyak sebagian dari kalian sudah lupa ya kan. Dengan situasi sekarang ini akan kita jarang belajar di rumah aja. Jadi Bapak ingin mengajarkan tentang bilangan prima. Bilangan prima ini adalah salah satu dari beberapa kelompok bilangan yang kalian pernah pelajari ya kan. Bilangan waktu kelas 1 kan ini kalian masih ingat kan, diajarkan bilangan asli yaitu kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya kan, sampai 10, 11, 12 dan tidak terbatas ya kan, tidak berhingga. Kemudian bilangan asli namanya bilangan caca, masih ingat? Bilangan caca itu dimulai dari 0 ya kan. Bedanya dengan bilangan asli, bilangan caca itu dimulai dari 0, artinya dimulai dari tidak ada, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak terbatas ya kan. Kemudian ada lagi misalnya bilangan genap ya kan. Bilangan genap itu misalnya terdiri dari 2 ya kan, 4 ya kan, kelipatan daripada 2 ya kan, 2, 4 ya kan, 6, 8, 10 yang ini kan 12 dan seterusnya. Jadi kan ini seperti itulah. Kemudian ada lagi bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil itu misalnya 1, 3, 5, 7 lawannya dari bilangan genap ya kan, 9, 11 ya kan, 13 dan seterusnya. Sampai sini dulu ada 4 bilangan ini yang kalian ketahui ya kan, tentang bilangan. Sebenarnya ada lagi yang bilangan misalnya kita sekarang ini kan sebenarnya mau belajar bilangan pecahan ya kan. Kemarin kalian belum sampaikan tentang bilangan pecahan yang berpenyebut, mungkin masih ingat ya. Jadi ada video kali ini akan Bapak jelaskan dulu tentang bilangan prima, yang mana bilangan prima itu adalah seperti ini. Oke, Bapak hapus, nanti kalian bisa ulang videonya ya kan. Jelas video bisa diulang ya. Ulang ya, Bapak hapus dulu. Oke, pengertiannya dulu Bapak tulis. Bilangan prima itu adalah, jadi catat ya di buku catatan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya, jadi ingat kan, ini ada kata-kata hanya kan? Bilangan yang hanya bisa dibagi habis. Dibagi itu kan biasanya habis sama dengan pengurangan ya kan, karena pembagian kita di sini berkaitan dengan pembagian ya kan. Pembagian kan sudah belajar dari kelas 3, kelas berapa, kelas 2, kelas 4 ya kan, kemarin diperdalam lagi. Nah, jadi bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan bilangan 1, dan bilangan itu hapus dulu lebih jelas tulisannya, bilangan itu sendiri. Jadi ini syaratnya ya kan, syaratnya 1 dan syaratnya 2.
Apa tadi Bapak ulang? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya berarti itu syaratnya, tidak boleh, tidak harus, ya kan, hanya bisa dibagi habis dengan yang pertama bilangan satu, ya kan, bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya bilangan apa, bilangan berapa, nanti kita lihat. Nah, jadi itu akan menjadi bilangan prima. Nah, jadi nanti ada dua. Jadi apabila semua bilangan, kan kita tadi sudah Bapak sampaikan di awal tadi, itu ada bilangan asli, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai berapa, ya kan, sudah terbatas. Tapi kita pelajari di sini mungkin hanya terbatas yang kita perhatikan nanti dari angka 1 sampai dengan 10, ya kan, sampai 10. Kalau kita akan mencari bilangan prima itu di antara angka dari 1 sampai dengan 10. Jadi di antara itulah sebenarnya bilangan prima itu tidak terbatas, sampai di atas 10 itu ada, di atas 20 juga ada, bahkan di atas 100 juga ada. Cuman syaratnya seperti ini. Nah, jadi bilangan prima itu Bapak ingatkan kembali, mengulang, bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menentukan bilangan prima? Jadi nanti sekali lagi Bapak ingatkan, videonya diulang karena Bapak hapus, ya kan, sambil dicatat ya. Oke, ya, bisa kalian catat dari video, nanti Bapak berikan juga teksnya, ya kan, karena nanti Bapak harus menjelaskan video. Nah, jadi bilangan prima itu seperti apa? Tadi syaratnya tadi kan ada dua. Syarat sebuah bilangan prima. Syarat sebuah bilangan prima yang pertama tadi, ingat kan? Itu hanya bisa dibagi satu. Kemudian yang kedua, hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Apa kira-kira bilangan yang seperti apa kira-kira yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri? Nah, kita lihat. Tadi syaratnya cuma dua, ingat kan? Hanya bisa dibagi satu dan dibagi dengan dirinya sendiri. Seperti apa itu bilangannya? Sebenarnya kelas 4 sudah disampaikan, ya. Lupa, anggap saja lupa kalian, kita ulang lagi lebih jelas lagi, ya kan? Nah, karena ini nanti kenapa Bapak ajarkan bilangan prima sebenarnya tidak ada untuk kelas 5 di awal-awal ini, tapi sebenarnya ini untuk membantu kalian nanti memahami pecahan yang berpenyebut tidak sama nanti di pelajaran berikutnya. Jadi Pak, ini dulu Bapak harapkan mudah-mudahan bisa dipahami, ya kan. Nah, jadi ingatkan tadi bilangan prima itu syaratnya adalah ada dua, yaitu yang pertama hanya bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, nah, misalnya kita tahu ada, ya sebut saja bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini sebenarnya dan seterusnya, ya kan. Kita cukupkan sampai 10 dulu. Jadi kita lihat tadi, kita ingatkan kembali, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan di bilangan itu sendiri. Misalnya kita lihat satu itu tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima karena kenapa? Dia adalah pembagi. Nah, jadi satu adalah pengecualian karena dia adalah pembagi, ya kan? Hanya bisa dibagi satu karena dia adalah pembagi. Untuk bilangan-bilangan yang lainnya berarti kita tiadakan satu, ya kan? Berarti dimulai dari dua. Nah, dimulai dari dua, maksudnya bukan dua. Ini kita maksudnya kita dalam pencarian kita tentang bilangan prima, apa sih bilangan prima itu, kita mulai dari dua. Karena kenapa satu tidak masukkan? Karena satu merupakan syarat karena syaratnya apa tadi itu bisa dibagi satu. Nah,
ya semua bilangan nanti yang paling terkecil berarti kita lihat, kita akan proses atau kita cari dari 2. Nah, kita lihat dari 2. 2 apakah bisa dibagi 1? Nah, kita perhatikan 2 kalau dibagi 1 bisa? Bisa kan? Nah, pembagian, masih ingat pembagian? Nah, 1 kali berapa sama dengan 2? Berarti 2. Bisa kan? Nah, 2 bisa dibagi 1. Masih ingat kan? Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau misalnya 1 kali berapa? Kali berapa sama dengan 2, ya kan? Kalau pertanyaannya seperti itu. 1 dikali berapa sama dengan 2? Berarti 2, ya kan? 1 dikali berapa sama dengan 2 ini? 2, ya kan? Nah, ternyata 2 bisa dibagi 1. Bagi 2 bisa dibagi 2? 2 bisa dibagi 2? 2 bagi 2 bisa sama dengan 1, ya kan? 2 kali berapa? Sama dengan 2 kali berapa sama 2 kali berapa di sini misalnya? Sama dengan 2, berarti 2 kali 1. Iyalah. Nah, seperti itu kan? Nah, jadi 2 bagi 2 adalah 1. Ya kan? Pembagian kalian masih ingat kan? Nah, dikurang, dihabiskan, seperti itu. Nah, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti terpenuhi nggak? 1, 2. 2 dibagi 1 bisa. Syarat pertama, seluruh bilangan atau bilangan yang ada, apabila bilangan itu yang kita tentukan di sini 2 dibagi 1 bisa. Kemudian bilangan itu dibagi dengan dirinya sendiri, juga bisa. Oke. Kalau bilangan itu sekarang 3, bisa lah bilangan itu 2 dibagi 3. Dalam hal ini tidak bisa bagi dibagi 4, 3, 5 dan seterusnya tidak bisa. Berarti 2 termasuk dengan bilangan prima. Nah, 1 sudah kita dapatkan. 2. Oke. Sekarang kita lihat sekarang. Nah, pengujinya untuk apakah bilangan prima itu berupa bilangan itu adalah bilangan prima, 2 syarat tadi bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Sekarang kita coba dengan 3 sekarang. Karena kan kita mulai dari 2 termasuk perkalian. 2. Kemudian 3 sekarang kita lihat 3. Apakah 3 termasuk? Itu bisa dibagi 1. Semua bilangan tentunya bisa dibagi 1, ya kan? Seluruh bilangan berapa saja? 1.000.000 kan? Bisa dibagi 1, ya kan? Kembali bilangan itu sendiri kan? Nah, 3. Nah, sekarang apakah 3 dibagi 3? Bisa? Juga bisa, ya kan? Kalau setiap bilangan dibagi dengan dirinya sendiri hasilnya pasti 1, ya kan? 1.000.000 bagi 1.000.000 1, ya kan? 10 bagi 10 1, ya kan? 12 bagi 12 1. 2 juta dibagi 2 juta 1, ya kan? 1 miliar bagi 1 miliar 1, ya kan? Nah, jadi sekarang kita lihat 3 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, ya kan? 3 bisa dibagi 2, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Jadi berarti apalagi 3 dibagi 4 tidak makin semakin, kalau pembaginya itu lebih besar, 3 bagi 4 itu tentunya tidak bisa, ya kan? Nah, jadi ini hanya mencukupi 2 syarat, hanya tidak boleh lebih dari 3 syarat, 4 syarat, apalagi 5 syarat, apalagi 6 syarat, apalagi 1000 syarat, ya kan? Tidak boleh, hanya 2 syarat, ya kan? 3 dibagi 1, 3 bagi 3 1. Ini kan tadi seluruh bilangan dibagi 1 bisa. Nah, sekarang dia 3 dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 3. Nah, berarti 3 juga termasuk 2 sudah kita dapatkan. Sekarang 4. Kita lihat 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kalau 4 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi dirinya sendiri, dibagi bilangan itu sendiri adalah 2. Iya kan? Nah, 4 dibagi 4 2. Maaf salah Bapak, ya kan? Nah, 4 dibagi 4 1, ya kan? Sekarang 4 dibagi dengan, apakah selain dari 2 syarat ini, apakah masih ada? Ternyata 4 juga bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, karena 2 kali 2 adalah 4. Nah, 4 dibagi 3 tidak bisa memang, tapi ini sudah melebihi syarat, 3 syarat, berarti tidak bisa, ya kan? Karena kenapa? Ada syarat yang ketiga, berarti kalau lebih dari 2 syarat berarti tidak termasuk bilangan
prima. Nanti kita coret dulu. Jadi yang masuk 2, 3. Sekarang 5. Lagi 5. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Tapi apakah 5 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. 5 dibagi 3 tidak bisa. 5 dibagi 4 tidak bisa. Nah, 5 dibagi 5 tadi disatukan dirinya sendiri kan? Nah, 2 syarat. 5 bagi 6 tidak bisa ke atas ya kan? Jadi 5 termasuk 2, 3, 5. Nah, sekarang kita lihat lagi 6. Kita lihat lagi 6 ya. Kita lihat lagi 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 6 dirinya sendiri, bilangan itu sendiri 1 ya kan? Tapi ternyata 6 bisa dibagi 2 sama dengan 3. 6 juga bisa dibagi 3 yaitu sama dengan 2. Nah, berarti ini sudah melebihi dari 2 syarat, berarti 6 tidak termasuk bilangan 5. Sekarang kita lihat lagi ke yang ke sini, ke 7. 7 dibagi 1 sama dengan 7 ya kan? 7 dibagi 7. Nah, bilangan itu sendiri adalah 1. Nah, sekarang kita lihat apakah 7 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 7 dibagi 3 tidak bisa. 7 bagi 4 tidak bisa. Cari di perkalian ya kan? Tidak ada 7 ya kan? Nah, kemudian 7 dibagi 5 tidak bisa. Jadi hanya 2 syarat. Oh, ternyata termasuk. Berarti kan? Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana dengan kita nanti kami perhatikan keperluan kita untuk pelajaran kita nanti penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama, itu hanya di bawah 10 untuk mencari bilangan prima yang antara 2 sampai dengan 10. Nah, jadi kita lihat 8 sekarang. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ternyata 8 juga bisa dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 8 masih bisa dibagi 4 sama dengan 2. Berarti sudah melebihi dari 2 syarat. Berarti 8 tidak termasuk ya kan? Sekarang kita coba lagi. Ada 2 masih ya kan? Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat 9, kita coba 9. Kalian mungkin berasumsi ini 3, ini 5, 7 berarti bilangan 5 adalah bilangan ganjil. Bukan, 2 adalah bilangan genap. Berarti bilangan 5 itu tidak istilah tidak sama dengan bilangan genap dan tidak harus bilangan ganjil ya kan, karena bilangan genap salah satunya 2 adalah bilangan genap. Nah, jadi di sini kita lihat syarat harus memenuhi syarat yang 2 tadi. 1 bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, tidak boleh ada bisa dibagi bilangan yang lain. Nah, 9 dibagi 1 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. Tapi 9 itu bisa dibagi 3 sama dengan 3 karena 3 kali 3 adalah 9, berarti melebihi dari 2 syarat, berarti 9 tidak termasuk. Nah, apalagi kalian yakinkan bahwa apabila bilangan genap itu jelas tidak termasuk. Nah, kalau bilangan genap itu jelas tidak termasuk karena kenapa? Itu bisa kecuali 2 lah, kecuali 2. Nah, 2 saja yang tidak bisa karena 2 tidak bisa dibagi 3, tapi yang 4 di atas 2 semua bilangan yang genap. Nah, yang genap itu misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 itu dipastikan sudah tidak termasuk bilangan prima. Karena kenapa? Dipastikan faktornya akan lebih dari hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini 10 pun tidak masuk ya kan, karena kalau kita buktikan 10 dibagi 1 sama dengan 10, 10 bagi 10 sama dengan 1. Tapi 10 juga bisa dibagi 2 sama dengan 5 atau 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lihat aja, kalau 2 kali 5 kan 10, 5 kali 2 kan 10 ya kan. Nah, seperti itu. Jadi 10 melebihi syarat yang 2 tadi, yaitu hanya bisa dibagi 1 dan diri bilangan itu sendiri atau bilangan itu sendiri kan. Jadi yang kita lihat di sini bilangan prima adalah 2, 3, 5 dan 7 yang di bawah 10 ya kan. Kurang dari 10 itu bilangan prima adalah berarti 2, 3, 5 dan 7. Nah, ini oke, itulah bilangan prima. Nah, oke lah. Nah, sampai di situ dulu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan Bapak sampaikan juga di teks pelajaran atau foto pelajaran seperti biasanya, dan juga latihan untuk memperkuat pemahaman kalian. Oke, Bapak Hari, wassalamualaikum